dan mimpi Bapa, ku serahkan seluruh hidupku seperti anak panah di tangan pahlawan, siap dibentuk, diasah olehmu, berjalan dengan firman dan kuasa Roh, membawa realita kerajaan, perkenanan Tuhan telah nyata atas kita, bersama tuntaskan tugas kerajaan, membawa perubahan atas kota-kota, mempengaruhi masa depan bangsa. Saatnya telah tiba, kuasa kolaborasi terjadi antara anak dan Bapa, terjadi kegerakan. Terima visi dan mimpi Bapa, ku serahkan seluruh hidupku seperti anak panah di tangan pahlawan, siap dibentuk, diasah olehmu, berjalan dengan firman dan kuasa Roh, membawa realita kerajaan, perkenanan Tuhan telah nyata atas kita, bersama tuntaskan tugas kerajaan, membawa perubahan atas kota-kota, mempengaruhi masa depan bangsa. Saatnya telah tiba, kuasa kolaborasi terjadi di antara anak dan Bapa, terjadi kegerakan. Membawa perubahan atas kota-kota, mempengaruhi masa depan bangsa. Saatnya telah tiba, masa kolaborasi terjadi antara anak dan Bapa, terjadi kegerakan, biar kemuliaan Tuhan nyata atas dunia, terdengar pujian dari setiap rumah. Masanya telah tiba, masa kolaborasi terjadi antara anak dan Bapa, terjadi kebangkitan. Masanya telah tiba, kuasa kolaborasi terjadi antara anak dan Bapa, terjadi kebangkitan. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah online JGF, Joseph Generation Fellowship. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada saudara yang merayakannya. Biar berkat Tuhan senantiasa
dicurahkan dalam hidup saudara sekalian. Dan bagi saudara yang melihat tayangan ini, yang mendengarkan pesan Tuhan pada hari ini, saya berdoa biar berkat Tuhan juga dicurahkan atas hidup saudara, damai sejahtera, sukacita ilahi dicurahkan dalam hidup saudara sehingga apapun yang terjadi di sekitar saudara tidak membuat saudara menjadi takut dan khawatir, tetapi apa yang sorga berikan kepada saudara, itulah yang saudara terima sehingga saudara hidup di dalam berkat Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini saya ingin menyampaikan pembahasan tentang keluarga yang teratur dan terjamin. Saya merasa bahwa Tuhan tetap mau menyampaikan pesan tentang keluarga. Karena Tuhan mau bergerak di tengah-tengah keluarga. Ya, apapun posisimu di dalam keluargamu, baik engkau kepala keluarga, ayah atau ibu, atau engkau suami atau istri, atau engkau anak, atau engkau adik atau kakak, apapun keberadaanmu, apapun posisimu di dalam keluarga, Tuhan mau bergerak, Tuhan mau bekerja di dalam keluarga, dan itu dimulai dari hidupmu. Kalau engkau bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan alirkan, maka saya percaya keluarga yang teratur dan terjamin itu pasti ada di dalam keluargamu. Tidak peduli engkau itu anak sulung atau anak bungsu, tidak peduli engkau ayah atau ibu, tidak peduli engkau suami atau istri yang selama ini keuangannya carut marut, kehidupannya juga tidak baik, tidak peduli. Selama saudara sekalian mengikuti aliran Tuhan yang dialirkan dan firman yang disampaikan engkau terima dan engkau lakukan, maka saya percaya ada dampak yang besar untuk keluargamu sehingga keluargamu menjadi keluarga yang teratur dan terjamin. Inilah pesan Tuhan untuk saudara sekalian. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah menyampaikan pesan, artinya itu yang Tuhan mau kerjakan. Dan kalau Tuhan mengerjakan, artinya ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang ilahi, ada sesuatu yang supranatural akan dilakukan di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Mari buka bersama dengan saya kitab 2 Samuel pasal 23. Mulai ayat 1 kita baca kitab 2 Samuel pasal 23 mulai ayat 1. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai. Dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub. Pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman. Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya. Jadi saudara, inilah keinginan Tuhan. Tuhan memberikan kita perjanjian yang kekal. Perjanjian yang kekalnya itu apa? Keluarga yang teratur dan terjamin di dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara hidup berkeluarga, kalau Tuhan ada di antaramu, jangan takut karena Tuhan mau buat perjanjian yang kekal. Perjanjian yang tidak ada expired date-nya, tidak ada ujungnya. Kekal sampai saudara kembali kepada Bapa di sorga. Tuhan mengadakan perjanjian yang kekal di dalam hidup kita sebagai orang-orang benarnya. Dan perjanjiannya ini tujuannya adalah untuk keluarga kita menjadi keluarga yang teratur dan terjamin. Selama ini banyak keluarga yang tidak teratur.
Walaupun secara keuangan mungkin terjamin, tetapi tidak teratur. Tidak teratur dalam arti kata, orang tua dengan anak banyak yang tidak berkomunikasi dengan baik. Suami dan istri tidak berkomunikasi dengan baik. Anak yang satu dengan anak yang lain tidak berkomunikasi dengan baik. Dan selalu ada keributan. Dengar, keributan bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan selalu mau kita hidup secara rukun. Kita hidup bersatu supaya kita bisa mewujudkan isi hati Tuhan di muka bumi ini. Dan saya percaya inilah waktunya Tuhan mau memulihkan keluarga-keluarga supaya keluarga orang benar, keluarga orang percaya dibedakan dari keluarga-keluarga orang fasik. Keluarga orang benar akan menjadi keluarga yang teratur dan terjamin. Tidak ada lagi kekacauan di dalam kehidupan setiap anggota keluarga. Tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi keinginan yang macam-macam karena semuanya teratur dan terjamin. Tuhan sedang memulihkan keluarga. Dengar saudara, apapun posisimu di dalam keluarga, Tuhan sedang memakai engkau untuk memulihkan keluargamu. Tuhan sedang memakai engkau sebagai agen perubahan di dalam keluargamu untuk engkau bisa mengubahkan keluargamu, memulihkan keluarga menjadi keluarga yang teratur dan terjamin. Haleluya. Untuk menjadi keluarga yang teratur dan terjamin. Pertama kita lihat apa yang harus ada pada kita untuk bisa teratur dan terjamin. Kalau saudara melihat di dalam ayat yang pertama, ini ayat ditulis oleh Daud. Ini perkataan Daud bin Isai. Perhatikan, Daud bin Isai itu adalah orang yang diangkat tinggi. Jadi saya percaya kalau saudara mengikuti firman Tuhan ini, secara pribadi engkau akan diangkat tinggi, dan secara keluarga engkau menjadi keluarga yang teratur dan terjamin. Jadi Daud orang yang diangkat tinggi. Lalu Daud adalah orang yang diurapi Allah Yakub. Daud orang yang diurapi. Lalu pemazmur yang disenangi di Israel. Jadi orang yang diangkat tinggi, diurapi oleh Tuhan, disenangi oleh manusia. Dan saya percaya ini waktunya orang benar bersinar di antara dunia ini. Di antara kelompok-kelompok saudara, dimanapun engkau berada. Orang benar harus bersinar. Engkau akan diangkat tinggi. Engkau diurapi dengan urapan yang baru. Dengan urapan yang lebih besar lagi. Dan engkau menjadi orang yang disenangi di tengah-tengah keluargamu. Di tengah-tengah kotamu. Di tengah-tengah bangsamu. Tuhan sedang bekerja. Nah, kita lihat apa yang ada di dalamnya. Sampai Daud diangkat tinggi oleh Tuhan. Kita tahu Daud menjadi raja bukan karena Daud yang mengangkat dirinya. Tapi Tuhan yang bergerak sehingga orang-orang Israel yang datang kepada Daud minta Daud menjadi raja. Saya percaya itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu minta-minta untuk kita mendapatkan satu posisi atau mendapatkan satu kekayaan. Tetapi orang-orang yang datang kepada kita, orang-orang akan digerakkan oleh Tuhan untuk datang kepada kita sehingga posisi kita menjadi naik. Kita diangkat tinggi oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Tapi orang-orang itu digerakkan oleh Tuhan supaya kita diangkat tinggi. Nah, yang pertama, apa yang dilakukan? Daud berkata, roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Artinya apa? Berarti ada satu hubungan antara Daud dengan roh Tuhan. Nah, saya tulis poinnya seperti ini, nomor 1. Kita harus membangun manusia roh kita. Karena Roh Kudus akan berinteraksi dengan kita di dalam roh. Roh Kudus akan berinteraksi dengan roh. Roh dengan roh. Jadi kita harus membangun manusia rohani kita sampai kita dipenuhi, dipimpin, dan dikuasai oleh Roh Kudus.
Kita harus membangun manusia rohani kita sampai kita dipenuhi, dipimpin, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan berbicara melalui kita. Ingat, sama seperti Petrus ketika menerima pencurahan Roh Kudus, dia berbicara kepada orang-orang. Ya, dia begitu berani berbicara kepada orang-orang dan dia selalu mendapat bahan pembicaraannya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalamnya. Roh Kudus yang memberitahu apa yang harus dikatakannya. Demikianlah yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita membangun manusia rohani kita, maka kapasitas roh kita akan semakin naik dan dinamika roh kita akan terus ada dan kita bisa merasakan. Orang-orang lain bisa merasakan ketika kita berbicara ada satu kuasa yang mengalir dari mulut kita, dari perkataan kita. Perkataan kita bukan perkataan yang kosong. Perkataan kita perkataan yang penuh dengan isi. Karena perkataan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, memimpin kita dan menguasai kita, maka Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 13. Kita baca Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Inilah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus disebut juga roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Otomatis ketika kita dipimpin kepada seluruh kebenaran, kita tidak perlu fokus kepada kesalahan-kesalahan. Kita fokus saja kepada kebenaran. Karena ketika kita dipimpin kepada kebenaran, maka segala hal-hal yang salah itu, hal-hal yang tidak baik itu akan terlihat dengan sendirinya. Kita fokus kepada kebenaran, di mana Tuhan memimpin kita, di mana Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dengar, seluruh kebenaran, bukan kebenaran yang separuh, tetapi seluruh kebenaran. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran, maka tidak ada satupun hal yang bisa membuat kita menjadi bersalah. Tidak ada satupun yang membuat kita selalu merasa bersalah. Tidak akan ada. Karena Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Itu sebabnya kalau engkau suka merasa bersalah. Aduh, aku kok suka merasa bersalah. Aduh, apa yang aku lakukan ini sepertinya salah. Suka merasa bersalah. Kalau suka merasa bersalah artinya itu tidak tepat. Karena Roh Kudus memimpin saudara kepada seluruh kebenaran. Ya, kalau saudara hanya berkata, oh saya salah, saya menyesal. Oke, itu Roh Kudus yang mengingatkan. Tetapi kalau saudara berlama-lama di dalam penyesalan, itu salah besar. Karena Roh Kudus sedang memimpin saudara kepada seluruh kebenaran. Kalau Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran, maka saudara akan berjumpa dengan kebenaran itu sendiri. Siapakah kebenaran itu sendiri? Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia akan datang di dalam hidupmu. Dan ketika Tuhan hadir di dalam hidupmu, maka segala hal yang tadinya banyak menghalangi perjalanan hidupmu, semua akan disingkirkan. Dan Tuhan akan memberikan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural, hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun dan apapun juga. Hanya oleh Tuhan yang bisa melakukannya. Saya percaya pada tahun ini hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural sedang dicurahkan Tuhan di dalam hidup kita. Sebagai orang-orang benarnya, Tuhan mencurahkan hal-hal ilahi, hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib, yang supranatural, supaya kita bisa hidup di dalam hidupnya, supaya kita di-establishkan di muka bumi ini, sehingga orang-orang tahu bahwa kita adalah anak Tuhan, kita adalah orang-orang benar, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan tidak bisa diatur oleh siapapun juga. Tidak bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Itulah Tuhan kita. Haleluya. Tuhan yang selalu ada pada kita. Akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran.
Dan Roh Kudus yang ada pada kita akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Oh, puji Tuhan. Artinya, kalau saudara mendengar firman Tuhan yang lalu-lalu, saudara pernah dengar kata knowing. Nah, ketika Roh Kudus ada di dalam kita, semakin besar, kapasitas roh kita semakin besar. Kita membangun manusia rohani kita semakin besar. Maka knowing itu akan kembali kepada kita semakin besar juga. Karena Roh Kudus akan memberitahukan kita hal-hal yang akan datang. Orang-orang belum tahu, di internet belum ada, tetapi kita sudah tahu kenapa. Karena Roh Kudus yang memberitahukan kepada kita. Itu sebabnya Daud berkata, Roh Kudus berbicara dengan perantaraanku. Dan sekarang bukan Daud yang berkata, saudara juga bisa berkata, Roh Kudus berbicara melalui saya. Roh Kudus berbicara dengan perantaraan saya, melalui mulut saya. Karena Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya, Dia yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kenapa Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran? Ingat saudara, di akhir zaman ini Tuhan katakan hati-hati dengan penyesatan. Mungkin kita baca Matius 24 ayat keempat. Matius 24 ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, ini murid-muridnya bertanya tentang tanda-tanda akhir zaman. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi saudara, jangan sampai saudara disesatkan. Bagaimana supaya saudara tidak masuk di dalam penyesatan? Kadang kita tidak tahu, orang berkata, orang menyampaikan firman terkadang. Orang menyampaikan firman, ini bukan berita dari sorga, tetapi ini penyesatan. Dari mana kita tahu? Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Itu sebabnya Tuhan katakan waspadalah terhadap penyesatan. Kalau di dalam bahasa Inggris, ya, di dalam net, ya, versi net, itu penyesatan dikatakan mislead. Jadi hati-hati, waspada terhadap orang yang memimpin saudara. Jangan sampai engkau dipimpin dengan orang yang salah. Artinya ada salah kepemimpinan. Ada salah memimpin. Kalau saudara dipimpin oleh orang yang salah, artinya terjadi mislead. Terjadi kesalahan di dalam kepemimpinan. Nah, kalau saudara mendapatkan pemimpin yang salah, saudara sedang masuk di dalam penyesatan. Itu sebabnya berdoalah saudara, supaya saudara benar-benar memiliki seorang bapa rohani yang terhubung dengan sorga. Sehingga saudara tidak perlu mislead, tidak perlu salah dipimpin, tidak perlu masuk di dalam penyesatan. Tetapi biar Roh Kudus membawa saudara kepada seluruh kebenaran. Ketika Roh Kudus membawa saudara kepada seluruh kebenaran, maka segala hal yang sesat saudara akan tahu. Tidak perlu saudara cari tahu, oh yang ini sesat apa enggak, yang ini sesat apa enggak. Tidak perlu seperti itu. Pada saat Roh Kudus membawa saudara kepada seluruh kebenaran, otomatis saudara akan tahu. Sama saudara, kalau saudara beli barang, saudara tahu ini barang asli. Ya, kalau saudara sudah tahu barang asli, barang palsu, saudara akan tahu dengan sendirinya. Tapi kalau saudara tidak pernah tahu barang asli, setiap barang palsu, saudara akan bertanya-tanya, ini asli atau tidak. Itu sebabnya, saudara tidak perlu buang-buang waktu untuk mencari tahu, ini sesat atau tidak, ini sesat atau tidak. Ikuti saja tuntunan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membawa saudara kepada seluruh kebenaran. Ikuti saja, masuk pola pembapaan, karena ini pola yang diciptakan oleh Tuhan di akhir zaman ini. Masuk pola pembapaan, pilih Bapa yang terhubung dengan sorga. Pilih Bapa rohani yang terhubung dengan sorga. Karena Bapa rohanimu siapa itu menentukan hidupmu yang akan datang. Ya.
Poin yang kedua, Daud berkata di dalam 2 Samuel, 2 Samuel yang tadi, pasal yang 23, Daud berkata, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Jadi Roh Kudus memenuhi, memimpin dan menguasai Daud. Dan yang kedua, Daud memiliki firman yang disimpan dalam hati, pikiran, dan mulut untuk dapat dideklarasikan. Memiliki firman yang disimpan dalam hati, pikiran, dan mulut untuk dapat dideklarasikan. Jadi saudara, firman Tuhan itu bukan langsung ada di mulut saudara untuk dideklarasikan. Harus ada tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya itu adalah di dalam hati dan di dalam pikiran. Ketika engkau punya file di dalam hati dan pikiranmu, maka ketika engkau bicara, apa yang ada di dalam hati dan pikiranmu, itulah yang keluar dari mulutmu. Ketika engkau berkata-kata tentang firman, artinya engkau sedang mendeklarasikan firman. Saudara bisa bayangkan, saudara sudah punya Roh Kudus yang memimpin saudara kepada seluruh kebenaran. Dan dengan dikuasai oleh Roh, saudara mendeklarasikan firman yang telah saudara terima. Ketika saudara deklarasikan, inilah yang akan terjadi. Seluruh unsur alam, seluruh unsur yang ada di dunia ini harus mengakui apa yang engkau deklarasikan. Itu yang pertama. Harus mengakui apa yang engkau deklarasikan. Yang kedua, seluruh unsur alam, seluruh unsur dunia ini harus mengikuti apa yang saudara deklarasikan. Oh, haleluya. Begitu luar biasanya Tuhan memenuhi kita, memberikan segala sesuatu kepada kita, sampai kita diberikan kuasa yang sedemikian besar. Ketika saudara mendeklarasikan firman, dengan kekuatan penuh, dengan kekuatan roh, dengan keyakinan roh, maka seluruh alam semesta, seluruh dunia harus mengakui dan mengikuti apa yang saudara deklarasikan. Ya, saudara mengerti akan hal ini sehingga saudara tahu untuk pemulihan suatu keluarga, ini bukan sesuatu yang mustahil lagi. Untuk pemulihan satu keluarga, ini sesuatu yang pasti bisa terjadi. Kalau Roh Kudus bekerja di dalam hati dan kehidupanmu, firman ada di dalam hati dan pikiranmu dan mulutmu, maka untuk pemulihan satu keluarga, ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Bisa terjadi. Jangan lihat fakta. Faktanya orang-orang di rumahku ini tidak percaya Tuhan. Tidak peduli. Tapi kan saudara percaya Tuhan. Hanya perlu satu orang. Cornelius berkata, dia satu orang menerima Yesus. Tetapi ketika dia menerima Yesus, dia dan seisi rumahnya menerima Yesus. Terjadi multiplikasi yang luar biasa. Ketika saudara percayakan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, maka orang-orang terdekatmu pasti bisa merasakan. Di sini ada Tuhan, di sini ada Tuhan. Dan saudara tahu, ketika orang yang belum bertobat merasakan ada unsur Tuhan, ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidupnya, maka roh pertobatan akan dicurahkan. Dan orang yang belum bertobat akan dengan segera akan bertobat karena Tuhan bekerja. Inilah dia Tuhan yang luar biasa yang ada di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang mau memulihkan keluarga kita. Tahun ini, tahun 2021 ini, Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan keluarga-keluarga. Sehingga dari keluarga-keluarga ini akan tampil orang-orang, khususnya anak-anak muda. Akan tampil anak-anak muda yang mencintai Tuhan. Generasi yang sekarang ini bukan generasi yang gila gadget, tetapi
generasi yang akan gila-gilaan kepada Tuhan. Generasi yang ada sekarang ini. Generasi yang mau memberikan hidupnya hanya kepada Tuhan. Generasi yang mau dipakai oleh Tuhan. Dan mau mewujudkan isi hati Tuhan di muka bumi ini. Dengar saudara, khususnya saudara anak-anak muda, saya bisa merasakan saat ini. Tuhan mau bicara kepada engkau anak-anak muda. Engkau yang mendengar tayangan ini. Engkau yang mendengar pesan firman ini. Engkau anak-anak muda dengar, Tuhan mau memakai engkau. Tidak peduli masa lalumu seperti apa. Tidak peduli kemarin kau berbuat apa. Tetapi Tuhan mau memakai engkau. Sekarang ini kalau engkau mendengarkan pesan ini, jangan keraskan hatimu. Datang kepada Tuhan dan mulai berdialog kepada Tuhan. Mulai berdialog dengan Tuhan. Mulai berkata, Tuhan, aku siap dipakai oleh Tuhan. Biar Roh Kudus dicurahkan atas hidupmu. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidupmu, Dia yang akan memimpin engkau untuk berjalan. Dia yang akan memimpin engkau untuk berkata-kata. Dia akan memimpin engkau untuk melakukan segala sesuatunya. Oh, saya percaya ini waktunya anak-anak muda dibangkitkan. Sehingga anak-anak muda yang lain akan bisa dibangkitkan juga. Ini waktunya saya bisa melihat ada efek domino saat ini. Di mana ada anak-anak muda yang dibangkitkan. Saudara yang mendengarkan tayangan ini, yang mendengarkan pesan firman ini, engkau dibangkitkan oleh Tuhan. Tiba-tiba saja di tempat yang lain ada yang dibangkitkan juga. Karena ini seperti efek domino. Tiba-tiba saja yang di sebelahmu, oh dibangkitkan Tuhan juga. Di sebelahnya dibangkitkan Tuhan juga. Begitu banyak yang dibangkitkan Tuhan. Dan generasi ini, walaupun banyak orang berkata generasi ini tidak bisa bersosialisasi, tidak mau bergaul karena semua sibuk dengan gadgetnya. Tetapi Tuhan sedang membangkitkan generasi yang baru. Generasi yang mencintai Tuhan. Generasi yang benar-benar mau mewujudkan isi hati Tuhan. Terjadi atas hidupmu. Dan terimalah roh pertobatan. Terimalah Roh Kudus yang akan membawa engkau kepada kesempurnaan. Yang akan membawa engkau kepada seluruh kebenaran. Haleluya. Oh, rantamakarayalayashanda. Tuhan sedang bekerja. Izinkan Dia menjamah engkau. Izinkan Dia menjamah hidupmu. Jangan biarkan Dia berlalu begitu saja. Ini waktunya. Biarkan hatimu terbuka dan izinkan Dia masuk di dalam hatimu. Izinkan Dia bekerja di dalam kehidupanmu. Izinkan Dia menjamah engkau. Dan melalui engkau, izinkan Tuhan mengubah keluargamu. Memulihkan keluargamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang ketiga saudara, poin yang ketiga. Dalam ayat ketiga dikatakan Allah Israel berfirman. Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil. Memerintah dengan takut akan Allah. Poin yang ketiga, memerintah dengan benar dan adil. Nah, saudara sudah punya Roh Kudus. Saudara akan dibawa kepada seluruh kebenaran. Maka saudara akan memerintah dengan benar dan adil. Ini tentang keluarga saudara. Suami istri atau ayah dan ibu. Saudara sekalian, sebagai kepala keluarga, di dalam rumah engkau membuat peraturan. Engkau memerintah. Pastikan memerintah dengan benar dan adil. Jangan membuat ketidakadilan di antara anggota keluarga. Dan jangan buat ketidakadilan antara dirimu dengan pasanganmu. Buat yang adil. Buat yang benar. Saudara benar di hadapan Tuhan. Tidak perlu takut akan ada apa di depanmu. Karena kalau engkau berbuat benar di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menjamin masa depanmu. Tuhan sendiri yang akan membuat keluargamu menjadi teratur dan terjamin. Memerintahlah dengan benar, memerintahlah dengan adil. Artinya apa? Saudara harus punya kebenarannya. Kalau saudara tidak punya kebenaran, bagaimana saudara bisa memerintah dengan benar dan adil? Kebenaran hanya ada di dalam firman. Miliki firman. Karena ini memerintah, artinya saudara harus memiliki firman kerajaan. Bukan semua firman, bukan semua benih saudara harus terima. Saudara harus memilih, saudara mendengarkan siapa.
Karena yang saudara dengar, yang saudara terima harus benih firman kerajaan. Karena kalau benih firman kerajaan yang saudara terima, sifat benih firman kerajaan ini melenyapkan segala sakit dan kelemahan. Sehingga kalau saudara memiliki benih firman ini, saudara tidak takut keluargamu akan sakit atau akan kena virus atau apa. Saudara tidak perlu takut, kenapa? Karena firman yang akan menjagai keluargamu. Firman yang akan menjagai kesehatan di dalam keluargamu. Tuhan bekerja di dalam hati dan kehidupanmu. Memerintahlah dengan benar dan adil. Lalu selanjutnya dikatakan, jadi poin yang keempat, memerintah dengan takut kepada Allah. Memerintah dengan takut kepada Allah. Jadi ketika saudara membuat peraturan, ketika saudara mengatur atau saudara sedang memberikan instruksi kepada anggota keluarga, memerintahlah dengan takut akan Allah. Jadi saudara tahu, ketika saudara memerintah, saudara harus punya hati yang takut akan Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan. Sehingga engkau tidak sewenang-wenang. Kita tidak diciptakan untuk memerintah dengan sewenang-wenang. Sejak Adam diciptakan, Tuhan tidak pernah minta Adam memerintah dengan sewenang-wenang. Tapi Tuhan memerintahkan, justru Adam memerintah untuk memelihara. Jadi saudara memerintah untuk memelihara keluargamu. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah keluarga. Pakai waktu yang ada ini. Pakai waktu yang ada ini. Saya percaya ini waktu disediakan Tuhan. Tahun 2021 ini. Untuk keluarga saudara dipulihkan. Tuhan sedang bekerja. Izinkan dia bekerja di dalam hatimu. Izinkan dia menjamah kehidupanmu. Apa maksudnya keluarga yang teratur dan terjamin? Saudara lihat ayat yang keempat. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Jadi keluarga yang teratur dan terjamin adalah keluarga ini akan bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Nah, kita akan lihat. Yang pertama, keluarga yang teratur dan terjamin akan bersinar seperti fajar di waktu pagi. Artinya saudara, ketika waktunya datang, saudara tetap bersinar. Ketika ada musimnya, ya, ada musim di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saudara ada di situ. Fajar bicara setiap pagi pasti ada. Dan saudara selalu bersinar seperti fajar di waktu pagi. Jadi selalu bersinar. Ya, tidak mendung. Selanjutnya dikatakan pagi yang tidak berawan. Artinya paginya cerah. Ya, saudara bisa bersinar dengan bebas karena paginya cerah, tidak berawan. Lalu dikatakan sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Jadi setelah hujan selesai, sinar saudara membuat rumput muda itu berkilauan. Itu jadi kelihatannya bagus saudara. Rumput-rumput itu bagus sekali, indah. Artinya saudara membuat keindahan. Nah, keluarga yang teratur dan terjamin. Artinya saudara akan terus bersinar seperti fajar yang tidak bisa dihalangi oleh hujan karena paginya itu cerah. Dan ketika saudara bersinar, sinar saudara akan membuat keindahan di dalam keluarga saudara. Dan dengan keindahan, dengan sinar yang saudara miliki, dengan keindahan di dalam keluargamu, ini memancar keluar sehingga orang-orang bisa melihat,
oh ini keluarga yang sangat indah. Ini keluarga yang sangat mulia karena bersinar. Di dalam kitab Amsal 4 ayat 18 ini lebih jelas. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Jadi bersinar seperti fajar, ini jalan orang benar, saudara. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dalam hidup keluarga saudara. Pagi saudara bersinar seperti fajar. Ya, sinarnya belum terlalu terang. Tetapi makin bertambah hari, makin bertambah waktu, sinarnya semakin terang sampai rembang tengah hari. Rembang tengah hari bicara matahari yang bersinar paling terang. Paling terang. Dan firman Tuhan di kitab Amsal tidak berkata setelah itu saudara akan masuk ke sore hari. Tidak. Karena kalau ke sore hari artinya sinarnya makin redup. Tetapi firman Tuhan berkata, saudara akan menjadi keluarga yang teratur dan terjamin. Saudara akan bersinar, bercahaya seperti fajar. Yang kian lama, kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saya percaya inilah yang Tuhan mau angkat dari saudara. Saudara diangkat tinggi oleh Tuhan. Awal-awal mungkin terlihatnya sedikit-sedikit. Tetapi tiba-tiba engkau ada di puncak potensimu. Engkau ada di puncak di mana Tuhan mengangkat engkau tinggi di dalam kehidupanmu. Engkau masing-masing di dalam keluarga. Sebagai anggota keluarga, baik ayah, baik ibu, baik anak-anak. Semuanya masing-masing akan mencapai puncak potensi tertingginya di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang mengangkat. Tuhan yang mengangkat. Roh Kudus yang membawa engkau kepada seluruh kebenaran. Itu mengangkat engkau tinggi. Ketika engkau sampai di puncak yang tinggi, tidak ada satu orang pun yang bisa menurunkan engkau. Karena engkau sampai rembang tengah hari dan tidak sampai sore hari. Sinarmu seperti itu. Tuhan sedang bekerja. Nah, saudara harus tahu bahwa Tuhan memang sangat-sangat peduli kepada keluarga. Kalau saudara mendengar atau melihat tayangan minggu yang lalu tentang Abraham dan Sarah, kita melihat bahwa Tuhan pertama memberikan janjinya kepada Abraham. Ya, dia berjanji bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan Abraham akan diberkati. Sebelum Abraham menjadi bangsa yang besar, Abraham sudah hidup dalam berkat Tuhan terlebih dahulu. Tuhan memberkati Abraham. Dia menjaga sedemikian rupa. Ada masalah di dalam hidup Abraham. Apa masalahnya? Untuk menjadi bangsa yang besar artinya Abraham dan Sarah mesti punya keturunan. Tetapi mereka tidak punya keturunan karena ada masalah. Makin lama masalahnya makin bertambah berat. Awal-awal masalahnya hanya satu, yaitu Sarah, istrinya Abraham, mandul. Cuma itu masalahnya satu. Dan itu tidak bisa melahirkan. Masalah satu saja sudah tidak bisa melahirkan. Tetapi bertambah usia lagi, bertambah usia. Sampai usianya 99 tahun Abraham. Dan 89 tahun Sarah. Pada saat itu, masalahnya bertambah. Abraham sudah mati pucuk. Sarah bukan cuma mandul lagi, tetapi sudah mati haid. Dan itu sebabnya Abraham tidak percaya. Apakah itulah yang dipertanyakan oleh Abraham? Apakah aku pada usia 100 tahun masih bisa memiliki seorang anak? Dan apakah Sarah pada usia 90 tahun bisa melahirkan seorang anak? Karena firman Tuhan berkata, tahun depan engkau akan memiliki seorang anak. Firman berkata, tahun depan engkau akan memiliki seorang anak. Dan engkau harus menamai dia Ishak, yang artinya tertawa. Tetapi fakta kehidupan berkata,
Sarah mandul. Sarah sudah mati haid. Abraham sudah mati pucuk. Dari pendapat umum, semua bisa berkata, ini tidak mungkin terjadi. Bahkan, saya yakin, kalau ada kedokteran, ilmu kedokteran yang sudah canggih, maka Abraham dan Sarah pun sudah divonis tidak akan bisa melahirkan, tidak akan bisa punya anak. Karena di samping masalah itu, mereka juga punya usia yang sudah lewat. Sudah tidak punya kekuatan. Tetapi Tuhan sudah merencanakan dengan akurat. Ketika Abraham mengalahkan Kedorlaomer, Melkisedek datang kepada Abraham dan memberikan Roh Kristus kepada Abraham. Ketika Abraham memiliki Roh Kristus, maka Roh Kristus yang ada di dalam kehidupan Abraham ini membuat kekuatan dia yang tidak ada menjadi kuat kembali. Yang tadinya mati pucuk, tidak mati pucuk. Dan mulai membuat Sarah yang tadinya mati haid, tiba-tiba tidak mati haid. Tiba-tiba seperti gadis lagi. Berubah begitu saja. Karena Roh Kristus adalah roh yang sudah menang atas maut. Roh yang sudah menang atas Lucifer dan dosa. Roh Kristus yang ada di dalam kehidupan Abraham. Roh Kristus itu juga yang ada di dalam kehidupan kita sekalian. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka Roh Kristus ada di dalam hati kita. Ketika Roh Kristus ada di dalam kita, maka segala sesuatu yang tidak mungkin di dalam kehidupan kita akan menjadi mungkin. Roh Kristus akan mengambil alih semua sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kita untuk dihilangkan, untuk dikeluarkan. Kenapa? Karena Roh Kristus sudah menang atas maut. Sedangkan sakit penyakit adalah manifestasi dari maut. Roh maut tidak berkuasa atas tubuh kita lagi. Tetapi Roh Kristus berkuasa atas tubuh kita. Itu sebabnya Abraham yang secara pandangan umum dikatakan tidak mungkin. Dan semua tabib yang ada pasti berkata tidak mungkin. Semua dokter berkata tidak mungkin. Semua dokter kalau dikumpulkan semua berkata tidak mungkin. Abraham dan Sarah tidak mungkin memiliki anak. Tetapi firman Tuhan sudah ada. Firman Tuhan sudah datang kepada Abraham. Kita bisa melihat pada akhirnya firman Tuhanlah yang terjadi. Di dalam Kejadian pasal yang 21. Ayo kita baca Kejadian pasal 21. Haleluya. Kejadian pasal 21. Mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Haleluya. Pada akhirnya, tidak peduli fakta kehidupan berkata seperti apa. Tetapi pada akhirnya, firman yang diterima oleh Abraham itulah yang terjadi. Itu sebabnya saudara, jangan menganggap remeh setiap firman yang disampaikan kepada saudara. Karena itu yang bisa mengubah hidup saudara. Saat ini firman telah datang bahwa Tuhan mau memulihkan keluarga saudara. Artinya itu yang bisa terjadi, itu yang pasti terjadi. Fakta kehidupan, kalau berbicara ini tidak mungkin. Yang ini susah banget, ini gak bisa dibilangin. Bagaimana caranya bertobat? Itu bukan masalah saudara. Kalau Roh Kristus ada di dalam hidupmu, Roh Kudus ada di dalam hidupmu, maka hanya tinggal masalah waktu.
di dalam waktunya Tuhan, in His time, maka keluargamu akan dipulihkan. Kejadian 21 ini, Tuhan berulang-ulang berkata kepada saya, kejadian 21 ini akan terjadi dalam kehidupan orang-orang benar. Di tahun 2021 ini, maka penggenapan dari kejadian 21 ini akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang benar. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 1, belum terjadi apa-apa. Ini baru permulaan. Tuhan memperhatikan dan Tuhan melakukannya. Ayat yang kedua, oh haleluya. Sekarang ini kita sedang memasuki bulan yang kedua. Maka mengandunglah Sarah. Firman Tuhan yang selama ini ada di dalam Abraham mulai mencapai penggenapannya. Maka mengandunglah Sarah. Dan setelah mengandung, bukan hanya mengandung, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki yang kata dokter tidak mungkin bisa, yang kata pendapat umum tidak mungkin bisa, tetapi Abraham dalam masa tuanya, haleluya, memiliki seorang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Sarah yang mandul, yang sudah mati haid, yang sudah berumur 90 tahun. Tetapi kenyataan di dalam firman Tuhan, Ishak terlahir, haleluya. Dan saudara, lihat apa yang dikatakan oleh Sarah. Ayat yang ke-6, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Ishak artinya tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Awalnya Sarah tertawa karena tidak percaya. Tetapi ayat yang ke-6 ini, Sarah berkata, Allah telah membuat aku tertawa. Jadi tertawanya Sarah bukan karena tidak percaya lagi, tetapi tertawanya Sarah karena diberikan oleh Tuhan. Ini adalah sukacita ilahi, dan sukacita ilahi yang ada pada Sarah. Selanjutnya dikatakan setiap orang yang mendengarnya, ketika orang-orang mendengarnya, mereka semua akan tertawa, akan ikut bersuka cita karena Sarah. Saya percaya kehidupan saudara akan dipenuhi oleh sukacita ilahi. Dan ketika sukacita ilahi sudah memenuhi kehidupanmu, maka keluargamu akan dipenuhi juga dengan sukacita ilahi. Karena mereka semua ikut bersuka cita karena keberadaan saudara. Saya percaya ini waktunya Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Angkat tanganmu, saya mau berdoa untuk engkau. Saya percaya di dalam nama Yesus, Tuhan bekerja di dalam hidupmu saat ini. Tidak ada hal yang mustahil di dalam hidupmu. Saat ini aku deklarasikan segala hal, hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural terjadi di dalam hidupmu. Semua firman yang telah lama engkau nanti-nantikan mulai terjadi. Ada penggenapannya pada tahun ini. Di dalam nama Yesus terjadi di dalam hidupmu. Keluargamu akan melihat engkau sebagai agen perubahan yang Tuhan utus di dalam keluarga. Bersukacitalah. Dan saya percaya sukacitamu akan membuat keluargamu yang lain ikut bersukacita. Oh, akan ada sukacita di rumah-rumah. Sehingga terjadi ada pujian penyembahan dari rumah-rumah. Akan terdengar pujian dan penyembahan dari rumah-rumah. Saya deklarasikan, saya nubuatkan ini di dalam nama Yesus. Terjadilah, hai orang-orang benar, orang-orang percaya, bangkitlah di dalam Tuhan. Terimalah sukacita ilahi. Terimalah sukacita yang akan membuat orang lain bersukacita juga. Di dalam nama Yesus terjadilah atas hidupmu. Dan saya percaya pemulihan keluarga akan terjadi di dalam hidupmu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hal-hal ilahi, hal-hal supranatural yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk penggenapan firman. Terima kasih untuk penggenapan janji yang Kau berikan kepada kami.
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi penebus kami. Amin. Amin. Amin.